Zaman kita sekarang sangat luar biasa dahsyat, fitnah di mana-mana. Saya merasakan hari-hari saya saat ini tidak lebih baik daripada hari-hari dulu. Bahkan membela Islam, berpikir, membela kebenaran, jujur sekalipun tidak bisa. Ketika jujur saya berkata, media menyorotinya, lalu kenalah saya, ditangkaplah saya. Vonis saya Bapak diberikan hanya karena mengungkapkan fakta yang telah disembunyikan. Kejahatan yang saya ungkap, malah saya yang dipenjara. Kalau tadi Pak Hari menggunakan pantun, saya juga menggunakan pantun, Pak. Tapi pantun saya cuma ini aja. Burung puyuh, burung galan, selalu muncul di waktu pagi. Kalau Bapak Ibu nggak jawab salam, saya pulang lagi nih. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya Allahu kan wa malam yashalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya Allahu kan wa malam yashalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli atali mutadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah SAW, ummati hadhihi ummatun marhumatun laysa laha iqabun fil akhirah ujirat hizu fid dunya. Fa qala al-qaim min ashabi ya Rasulullah kaifa yakunu dhalik bil fitani wa bizalazila wa bil qatli. Al-hadis al-kamqan sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulullah manan wa la dzalika minasyaitin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada pagi menjelang siang hari ini, di hari yang berbahagia bagi kita semua, hari Rabu ya, hari Rabu betul, hari Rabu tanggal 15 April 2026 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1447 Hijriah. Dalam momentum Syawalan kita sama-sama hadir dengan keadaan sehat walafiat. Sebagai karunia dari Allah, saya bersyukur bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah SWT. Betul ya Bapak Ibu, calon penghuni surga ya? Sedikit yang menjawab amin, selebihnya pesimis kayaknya. Jamaah, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? Oh enggak. Sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana gembira, bahagia dalam bingkaian acara Halal Bihalal bersama keluarga besar Hotel Mutiara Merdeka di Nazir Grand Ballroom. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami mendapatkan undangan seperti ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada yang kami hormati Bapak Jeffrey, dalam hal ini diwakili Ibu Lilis Rosliane. Punten Ibu, mohon maaf jika saya salah menyebutnya. Semoga Ibu dan Bapak sehat selalu sekeluarga dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengundang kami. Ini mohon maaf kami datang bergerombol Bapak Ibu. Bertim Bapak Bunda. Kemudian salam kami untuk Pak Jeffrey, semoga beliau sehat selalu. Juga yang saya hormati dan selamatkan karena Allah para direksi dan juga brand manager, para karyawan-karyawati keluarga besar dari Hotel Mutiara Merdeka, semoga sehat selalu dan Allah berkahi. Para kolega dari Bapak Jeffrey, juga dalam hal ini ada Pak Hari yang mewakili Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari sudah menyambut saya. Dan juga saya lupa lagi Pak Junaidi. Ya, beliau adalah sahabat dari Pak Jeffrey juga ya. Tadi sudah ngobrol bersama kami. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat?
Alhamdulillah, tidak ada yang kurang. Oh, kurang dikit. Saya kayaknya kurangnya agak banyak ini. Yang kurang agak banyak maksudnya isi dompetnya nih, yang kurang. Nah, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, suatu saat saya sempat ngobrol dengan teman-teman terkait dengan acara halal bihalal. Di antara mereka ada yang ekstrim mengatakan halal bihalal itu nggak ada sunnahnya, bid'ah katanya. Itu budaya kita saja, budaya orang timur saja, orang Asia katanya. Nah, betulkah halal bihalal ini bid'ah Bapak Ibu sehingga nggak perlu dan sia-sia diadakan? Maka saya katakan memang tidak ada hadis langsung yang memerintahkan, ayat pun tidak ada. Tapi kalau kita lihat esensinya, di dalam halal bihalal kita bersilaturahmi, menjaga kebersamaan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Berarti itu penting. Ya. Bukankah ada satu kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu perkara yang wajib yang tidak bisa sesuatu perkara di mana perkara wajib tidak bisa terlaksana dan tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka itu pun wajib. Jadi saya melihat dari sisi esensi halal bihalal. Ya, kalau dari segi definisi halal bihalal itu adalah saling mengislahkan, saling menghalalkan sesuatu antara kita dengan saudara kita. Ya, apakah saudara senasab, apakah saudara seiman Islam. Ada satu cerita begini ya Bunda. Ini terkait dengan hari yang kelima setelah kita meninggalkan dunia. Setelah kita meninggal dunia, ada 7 hari yang akan kita lalui sampai kita bertemu dengan Allah. Ada Yaumus Sa'ah, hari hancurnya alam semesta, ya, di mana hancur semuanya kecuali 8 perkara. Allah tidak akan hancur dengan kiamat itu, Yaumus Sa'ah. Kemudian surga, neraka, Lauhul Mahfuz, kursinya Allah, arsy Allah tidak akan hancur. Termasuk juga tulang ekor manusia tidak akan hancur, karena dari tulang ekor lah nanti kita dihidupkan lagi di padang mahsyar. Dan yang ke-8 adalah Ajazil, iblis itu tidak mati, matinya di yaumul ba'ts. Nah, hari yang kedua adalah Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkannya kita di padang mahsyar menurut kondisi kematian kita. Ya, yang meninggal ketika sujud dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan sujud. Yang meninggal ketika sholat dibangkitkan nanti ketika sholat. Nauzubillah, yang berzina dibangkitkan dalam kondisi berzina. Ya. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya manusia di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat tak berpakaian, ya, urukon, bercucuran keringat, gurlan, tidak dihitan. Terkait dengan ini Siti Aisyah tersenyum, ya Rasulullah, hakan biduni libas. Betul ya Rasulullah, nanti kita digiring di padang mahsyar tanpa pakaian. Ajal ya Aisyah, biduni libas. Betul Aisyah, tanpa pakaian. Idzan ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ba'dan. Ya Rasul, nanti laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain. Gede amat ketika Bang Agus senyum nih. Maka apa kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyuhum dalik. Aisyah, perkara saat itu dahsyat. Di padang mahsyar manusia tidak akan sempat lirik kanan kiri, tidak. Rasulullah membacakan surat Al-Qiyamah sampai pada ayat wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada saat itu mengadah ke depan kepada Tuhannya, mereka memandang. La tazkuru nafsun siwaha illa nafsah, kata Rasulullah. Siapapun saat itu di padang mahsyar tidak akan ingat, dia lupa dengan kebahagiaan hidupnya di dunia, dia lupa anaknya, dia lupa istrinya, dia lupa siapapun. Hanya satu yang dia ingat, kata Rasulullah. Aina makani fil akhirah, di mana tempatku di sana? Di akhir sana, di ujung sana. Al jannatu aminar, surgakah atau nerakakah? Jadi orang nggak akan sempat pikir lirik kiri kanan. Kemudian hari yang kelima
hari yang keberapa? Hari yang keempat, yaumul hisab. Masuklah kita pada hari yang keempat, hari di mana diperlihatkan amal perbuatan kita. Pada hari itulah dipisahkan kebaikan dan keburukan kita. Akan ada layar lebar yang memperlihatkan siapa kita dan apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Nama Rahmat Baikuni, usia 65 tahun misalnya. Baliknya usia 15 tahun, diklik angka tahun ke-15, berat 12 bulan. Diklik bulan Januari, berat 31 hari. Diklik hari yang pertama, berat 24 jam. Diklik jam pertama, ngapain aja terekam tuh. Saat itu kita faham apa yang Allah firmankan. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan pasti dia melihatnya walaupun sebesar biji sawi, dan siapa yang melakukan keburukan pasti dia akan melihatnya walaupun sebesar biji sawi. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewatkan satu pun perbuatan manusia yang besar ataupun yang kecil pasti akan dihisab oleh Allah SWT. Jadi dipisahkan nanti kebaikan dan keburukan kita. Barulah catatan amalnya diperlihatkan, saksi nanti akan didatangkan, dihisablah satu-satu. Allahu Akbar. Itu yang lama, yang bikin lama kita di padang mahsyar. Dan tahukah kita Bapak Ibu sekalian, padang mahsyar kita nanti adalah Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Jadi hancur hari kiamat, kita dibangkitkan nanti di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Subhanallah. Ada yang sudah ke Aqsa Bapak Ibu? Ya, saya doakan mudah-mudahan tidak lama dari ini keluarga besar Pak Jeffrey, Ibu Lilis dan semua keluarga besar Hotel Mutiara Merdeka berangkat ke Masjidil Aqsa bersama saya. Amin. Insya Allah bulan Juli kita akan kembali ke Al-Aqsa. Januari kemarin kami baru dari Mesir, Palestina, Jordan bersama istri. Ya, Palestina tempat saya belajar menuntut ilmu Bapak Ibu kepada guru-guru saya di sana. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Oh, hari yang keempat. Dihafal nih sama Pak Junaidi. Kayaknya dicatat ini. Ya. Itu yang bikin lama. Selesai kita dihisab, dia mulai hisab di hari yang keempat, dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, diperlihatkan buku catatan amal kita. Masuklah hari yang ke-5, Yaumul Mizan, ditimbang amal perbuatan kita, kebaikan dan keburukan yang sudah dipisahkan, kemudian diperlihatkan. Betul kamu melakukan ini. Mata bicara, telinga bicara, rambut bicara, tangan bicara, kaki bicara, mulut terbungkam, tidak bisa bicara. Nah, masuk pada hari yang kelima, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya kebaikan dan keburukan kita. Nah, Rasulullah SAW cerita, yuzanu rajulun a'maluhu fid dunya. Seorang laki-laki ditimbang amal perbuatannya di dunia, fawajada anna khairuhu athqalu min syarrih. Dia mendapati kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Banyak kebaikan dia lakukan, sedikit, hanya sedikit sekali, nyaris tidak ada keburukannya. Versi hitungan malaikat saat itu. Maka malaikat mengatakan, tuban laka ya fulan, rubama anta min ahlil jannah. Selamat wahai fulan, sepertinya kamu ini ahli surga. Inna khairaka athqalu min syarrik. Kebaikanmu lebih banyak dari keburukanmu. Oh, senang sekali. Alhamdulillah ya Allah, kebaikanku lebih banyak dari keburukanku. Malaikat pun mengatakan, aku calon ahli surga. Bahkan malaikat si pendampingnya mengatakan, si Qarin ini mengatakan, hayya bina sa'araka kaifa kanna jannatuk, kaifa kanati jannatuk. Mari aku perlihatkan di mana surgamu. Dituntun dia oleh malaikat menuju tempat di ujung padang mahsyar tadi untuk melihat surganya. Ingat, setiap ahli surga nanti akan melihat tempatnya di surga, dan dia akan hafal di mana tempat kembalinya di surga sebagaimana dia hafal rumahnya ketika di dunia. Ada yang lupa rumahnya di sini? Boleh ikut saya ke hotel Cempaka Sari, atau ke hotel ini aja menginap di sini. Oh, boleh kata Pak. Kemudian belum sampai ke tempat itu, Allah berfirman, ya malak,
Arji'hu ila makadihul ula. Hei malaikatku, kembalikan dia ke tempat dia dihisab tadi, ditimbang semula. Ya Rabb, apa tahalas min waznih wa hisabi? Ya Allah, bukankah setelah selesai dihisab dan bukankah telah selesai ditimbang semua amal perbuatannya dan kebaikannya telah lebih berat daripada keburukannya? Ajal, betul malaikatku, tapi sebentar, ada yang terlewatkan. Apa itu ya Allah? Sebentar lagi hambaku akan ada yang datang mengadukan keburukannya kepadaku. Berarti ada sesuatu yang Allah mencatatnya, yang malaikat tidak sempat mencatatnya. Apa itu ya Allah? Sebentar lagi hambaku akan datang. Tiba-tiba datanglah seseorang setelah dia dikembalikan. Oh, kaget dia, padahal dia sudah yakin dan bahagia benar. Dia sudah menyaksikan kebaikan yang lebih berat dari keburukannya. Berarti mizan tidak jujur, bukan. Ada sesuatu yang Allah tetap menghisab, Bapak Ibu sekalian. Dibawalah dia ke tempat dia semula sambil wajah pucat dia. Jangan begitu. Tiba-tiba apa yang terjadi kemudian? Datanglah si fulan, ya Rabb, orang ini adalah orang yang memfitnah saya. Dia telah mengatakan kalau saya melakukan bla bla bla, padahal saya tidak melakukannya ya Allah. Gara-gara fitnah dia, coreng nama saya di PHK, saya kehilangan pekerjaan saya. Anak dan istri saya menderita gara-gara fitnah dia. Orang-orang menjauhi kami sekeluarga. Saya tidak terima ya Allah, Engkau berikan kebaikan, pahala kebaikan padanya, sementara urusan dia dengan aku belum selesai. Toh malaikatku, alam aku dah min qabl sa'akhdiru ilai sa'ataqaddam ilayya man yahujjahu bi'amalihi fid dunya. Apa kata Allah? Malaikat, berikan pahala solatnya kepada orang yang dia fitnah. Allahu Akbar. Capek-capek kita solat di dunia, pahala nanti diberikan pada orang lain. Maka jaga mulut kita, jangan sampai mau memfitnah orang. Betul? Jamaah, kok slow respon? Jamaah, oi jamaah, saya bukan Ustadz Maulana. Jamaah, lanjut. Ya. Pergi orang yang satu, datang orang yang kedua. Ya Allah, dialah orang yang telah mengambil hak saya. Bertahun-tahun saya menabung untuk bisa memberikan hak kebahagiaan bagi anak dan istri saya, umrah barang-barang. Ternyata uang saya dikorupsi sama dia. Aku tidak terima ya Allah. Sebelum hakku dia tunaikan, dia berikan padaku. Dia ambil pahala zakat dan sedekahnya, diberikan pada orang yang haknya direbut sama dia, dikorupsi. Berkuranglah kebaikan. Pergi orang kedua, datang orang ketiga, terus hingga akhirnya apa yang terjadi? Orang masih ngantri mengadukan keburukannya kepada Allah, kebaikannya tinggal tersisa satu saja. Tinggal tersisa satu kebaikan. Malaikat bingung, ya Rabb, masih banyak orang yang mengantrikan keburukan kepadanya, tapi pahala kebaikannya tinggal satu ya Allah. Apakah aku harus membagikan pahala kebaikan yang satu ini kepada mereka yang dia zalimi? Sebetulnya Allah Maha tahu. Bapak Ibu, cerita ini kita disampaikan Rasulullah untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk menjaga agar tidak menyakiti siapapun di antara manusia, menjaga hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Kenapa demikian? Kita bahas di akhir nanti. Lanjut jemaah. Waktu kita panjang ya, sampai maghrib. Oh iya, siap sampai maghrib ya. Kemudian Allah bertanya, pahala amal itu, ayo amalin huwa ya malak. Amal perbuatan apa itu wahai malaikatku? Ada yang tahu? Ketika malaikat memberitahukan amal perbuatan ini, oh jangan diberikan, jangan. Itu kebaikan dia untukku, hadiah dia untukku. Subhanallah. Ketika pahala solat diberikan untuk menebus dosa fitnah kita kepada orang lain. Ketika pahala zakat sedekah kita berikan ketika kita karena memakan hak orang lain. Ternyata ada satu amalan yang justru dipertahankan. Ada yang tahu amalan apa? Yang bisa jawab, dapat hadiah umroh gratis dari Hotel Merdeka, Hotel Mutiara Merdeka. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Pekanbaru. Gratis ya. Amalan apa? Pahala saum ternyata.
Ini pahala saumnya ya Allah. Oh, jangan malaikatku. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana azibih. Semua perbuatan amal baik perbuatan anak cucu Adam itu untuk dirinya. Dan kecuali saum, saum itu hadiah dia untukku. Nah, pertanyaan kita Bunda, coba kemarin kita saum Ramadan sebulan penuh. Sudahkah kita memberikan saum yang terbaik untuk Allah? Karena saum kita ini hadiah untuk Allah. Maka pelit orang yang tidak mau saum di bulan Ramadan. Allah banyak memberi karunia padanya termasuk kehidupan untuknya, tapi dia bakhil tidak memberikan hadiah untuk Allah. Ya. Jadi saum kita adalah hadiah yang kita berikan untuk Allah. Jangan malaikatku, jangan kau bagikan pahala saum itu. Itu hadiah-hadiah untukku dan aku nanti yang akan membayarnya. Subhanallah. Wa ana azibih. Idan faidah. Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rabb? Idan mada sa'afar ya Rabb? Lalu apa yang harus aku lakukan kata malaikat? Ambil dosa orang-orang yang dia sakiti, berikan kepadanya. Allahu Akbar. Pahala kebaikannya tersisa satu, dosa orang yang dia sakiti pindah ke dia. Akhirnya keburukannya lebih berat dari kebaikannya. Bapak Ibu, inilah orang yang Rasul sebutkan muflis, orang yang bangkrut, pailit. Datang menghadap Allah dengan segudang setumpuk pahala kebaikan, tapi selesai dihisab dia hanya mendapatkan satu kebaikan dan banyak keburukan yang dia lakukan. Akhirnya dia masuk surga apa masuk neraka dulu? Masuk neraka dulu. Na'udzubillah. Hikmah dari kisah ini kenapa Rasul ceritakan bahwa Allah mudah memaafkan kita, tapi manusia tidak mudah memaafkan. Betul? Kita bersyukur karena kita punya Tuhan satu-satunya Allah yang Maha Pengampun. Berapapun banyak dosa kita bawa menghadap Allah, selama kita syirik, kita tidak diampuni Allah. Itu kata Allah. Bersyukur Allah Maha Pengampun. Allah firmankan dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, idza laqaitani bi kurabid dunya khati'atan ataituka bi kurabiha magfiratan ma la tusyriku bi syai'an. Wahai anak cucu Adam, jika kamu mati menghadapku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, maka aku akan menyambut arwahmu, menyambutmu, kedatanganmu aku sambut dengan ampunan seluas dosa-dosamu, dengan satu syarat, kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Itu jamaah. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah mudah memaafkan kita, asal saja kita bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi manusia tidak memudah memaafkan seperti Allah. Betul? Disinilah esensinya, kita harus menjaga hubungan sesama saudara, sesama muslim. Ya, momentum halal bihalal oleh para ulama dimeriahkan, diadakan agar kita saling menghalalkan satu sama lain. Barangkali ada ikatan yang belum, ada masalah yang belum diselesaikan. Nah, esensi inilah yang membuat halal bihalal ini bisa menjadi muakkad untuk dilakukan. Penting melihat esensinya. Jadi itu jawaban saya kepada mereka yang mempertanyakan tentang status hukum halal bihalal. Mendekati wajib, Bapak Ibu. Betul? Jamaah. Ya. Sehat Bang Denny? Alhamdulillah, ada orang besar, ada petinggi di sini ya. Selamat datang Bang Denny. Ya, ini sahabat saya. Ya, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi itu esensi halal bihalal. Ini baru pembukaan Bapak Ibu. Lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu hal yang saya garis bawahi ketika saya masih kecil dulu. Saat saya masih SD, nenek saya itu kalau pagi-pagi sehabis tilawah Quran, beliau jogging, jalan-jalan, ya, lalu istirahat di depan rumah di teras. Saya mau sekolah saat itu. Saya boleh berdiri Bapak Ibu? Nanti duduk lagi, agak pegal saya. Boleh Pak? Mohon izin, Buddha, mohon izin saya berdiri. Jelas kameranya? Saya mundur dikit. Ya, Nek, sekolah dulu Nek. Nah, saya raih tangan nenek saya sundang. Saya sekolah dulu Nek. Nenek saya bilang, ayo Nak, sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Baik Nek, siap Nek. Saya dengar nasihat Nenek. Pergi saya. Di belakang kakak saya kerja. Nek, kerja dulu Nek.
Apa kata nenek kepada kakak saya? Kerja yang rajin, jangan lupakan akhirat. Nah, barangkali itu nasihat yang juga Bapak Ibu dapatkan ketika kecil dulu dari orang tua kita atau dari nenek dan kakek kita. Betul? Menurut Bapak Ibu, nasihat ini benar tidak? Sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Bekerja yang rajin, jangan lupakan akhirat. Kira-kira benar tidak nasihat ini? Benar ya? Benar Bunda? Yakin? Yakin benar? Karena terlalu sering kita mendapatkan nasihat itu, maka nasihat itu terekam dalam alam bawah sadar kita, dan itu membentuk cara pandang kita tentang dunia dan akhirat. Sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Sholat sekedar jangan lupa, tapi sekolah yang harus dicari. Kerja yang rajin, jangan lupakan akhirat. Kerja yang dipikirin, akhirat sekedar jangan lupa. Betulkah nasihat itu? Saya tidak yakin. Itu terbalik Bapak Ibu. Kalau kita ukur dengan hadis ini, coba kita lihat. Dengan ayat ini. Coba kita lihat di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Ayat ini diawali oleh kalimat wabtagi, dan carilah olehmu fima atakallah, apa saja yang Allah berikan padamu, ad-darul akhirah, yaitu untuk kebahagiaanmu di akhirat. Cari nak kebahagiaanmu hidupmu di akhirat. Carilah untuk kebahagiaan hidupmu di akhirat. Wala tansa, dan jangan sekali-kali kau lupakan nasibaka minad dunya, bagian hidupmu di dunia. Kalau saya lihat ayat ini, berarti yang harus kita cari akhirat, dunia jangan lupa. Lah, kalau tadi sekolah yang rajin, sholat jangan lupa. Kerja yang rajin, jangan lupa akhirat. Nasihat itu benar apa tidak Bapak Ibu? Terbalik ternyata ya. Jadi karena itu yang terekam, dinasehatkan dan terekam dalam diri, dalam ingatan kita, dan itulah yang membentuk orientasi cara pandang kita tentang dunia dan akhirat. Maka yang kita cari dunia, bangun tidur dunia, kerja keluar rumah dunia, pulang dunia, mau tidur dunia lagi yang dipikirkan. Akhiratlah kalau sempat, sholat pun kalau sempat. Allahu Akbar. Inilah yang salah dalam mendidik dan dalam penasihat dari orang tua kepada kita. Rubah nasihat itu. Makanya orang banyak yang cari dunia, orientasi akhiratnya sedikit sekali. Ya. Nah, sekolah yang rajin, nanti aku dapat beasiswa ke luar negeri, S1, S2, S3, pulang jadi doktor dari luar negeri. Ya, kerja di perusahaan besar, ya, kebeli mobil mewah, rumah mewah, istri mewah, kantongnya mewah, bajunya mewah, sepatunya. Udah pensiun baru ke masjid baca Quran, belajar Quran. Lalu kapan merubah dunia dengan ilmu yang dimilikinya untuk meraih akhirat? Itu Bapak Ibu. Padahal dunia ya begitulah. Maksudnya Ustaz, baik. Ada yang bilang begini juga pada saya, Ustaz, tapi kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Betul, harus seimbang. Orang yang bagus, orang yang berhasil hidupnya adalah yang mampu menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Sepakat saya. Nah, tentang keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, kira-kira andai diukur dalam skala 100%, kira-kira berapa persen dunia kita dan berapa persen akhirat dalam perhatian kita untuk kita jadikan orientasi hidup? Harus kita catat, dunia sementara, akhirat selamanya. Berapa persen Bunda dunia? Pak, ayo bebas Bapak Ibu, gak ada hakim di sini, gak ada yang menilai. Dunia berapa persen? 80. Wah, banyak juga Pak. Berarti akhirat 20%. Loh, dunia sementara akan kita tinggalkan. Berarti porsinya harus lebih besar akhirat. Ada? Ayo Pak, Bu, berapa Bu? 2575. 25 dunia, 75 akhirat. Ada lagi? Dulu saya sempat berpikir seperti Ibu, atau bahkan 10% dunia, 90% akhirat. Ternyata persepsi, porsi seimbang dunia dan akhirat yang benar versi Rasulullah SAW adalah cukup 1% saja dunia dan akhirat 99%.
Inilah seimbangnya dunia dan akhirat. Paham tidak Bapak Ibu? Bingung saya. Kok cuma 1%? Akhirat 99. Memang iya, akhirat ini selamanya kekal abadi, dunia sementara. Tapi kok cuma 1%? Bapak Ibu, ternyata dari hadis ini nih. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat untuk hamba-hambanya 100 bagian. Untuk semua makhluk Allah agar bahagia dunia dan akhirat, Allah ciptakan 100 rahmat. Ada 100 rahmat Allah ciptakan, untuk Allah berikan, Allah jadikan untuk hamba-hambanya agar bahagia dunia dan akhirat. Fa'amsaka 'indahu 99 juz'an, maka Allah menahan di sisinya 99 bagian. 99 rahmat Allah jaga, Allah simpan di akhirat, yang menghiasi surga dengan segala keindahannya dan segala kelezatannya. 99 rahmat Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan hanya 1 rahmat saja yang Allah turunkan ke muka bumi. Subhanallah, ternyata dunia yang kita pandang, yang kita hidup di dalamnya, indah dunia dengan segala isinya. Hanya 1 rahmat saja dari 100 rahmat Allah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kerja dari rumah, berangkat pagi, pulang malam, ini hanya untuk mencari yang 1% saja. Maka jangan lupa, sesibuk apapun kita ngurus dunia, kadar dunia yang kita cari seumur hidup hanya 1% saja dari 100 rahmat Allah. Itu pun ada manusia, ada jin, ada binatang, ada makhluk yang lain, yang 1% ini dibagi rata lagi. Berapa jatah manusia? Setelah dikurangi jatah jin, jatah binatang, jatah ini 0, sekian persen. Loh, manusia pun sekarang ada 7 miliar. Ya, sisanya dibagi 7 miliar. Kira-kira per orang dapat berapa ini Bapak Ibu? Subhanallah. Itulah dunia ternyata. Ya, Masya Allah. Maka sesibuk apapun kita mencari dunia, Bapak Ibu, jangan lupa cuma 1%. Itu pun nanti dikurang dengan jatah-jatah makhluk Allah yang lain. Itulah nilai dunia. Ya, orientasi semacam ini yang Allah ajarkan kepada kita. Cara pandang seperti inilah yang harus kita miliki dalam memandang dunia dan bagaimana visi akhirat kita. Jamaah, hening sekali di sini, sepi sekali. Jamaah, mana kok suaranya tak terdengar? Ya, jadi masuk surganya jamaah. Jadi besok? Oh enggak. Mau jamaah duluan saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan? Oh bareng-bareng katanya. Saya bareng istri saya, Bu. Nah, oh jadi begitu ya Ustaz? Ya. Maka aneh sekali jika ada orang yang sibuk hidupnya hanya untuk mencari yang 1% ini. Itu tadi karena salah dalam nasihat, salah dalam orientasi dan cara pandangnya tentang dunia, sehingga sayang sekali dia hanya mendapatkan apa yang dia cari hanya 1% saja. Harusnya yang kita cari yang berapa? Yang 99 itu. Ya, maka rubah nasihat kita pada anak-anak kita ketika mereka akan berangkat sekolah. Ayo dah, sholat yang rajin dah, tapi jangan lupa berprestasi kamu di sekolah. Aman kan? Redaksinya kita rubah, tapi itulah yang akan membentuk cara pandang anak kita, bagaimana dia mengisi kehidupannya, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia belajar. Orientasi hidupnya jelas akhirat, tapi dunia jangan dilupakan. Bayangkan para sahabat punya persepsi semacam ini tentang dunia, tapi sukses menggenggam dunia kan. Catat 13 abad, 1315 tahun Islam menggenggam dunia, padahal orientasi hidupnya semacam ini. Subhanallah. Kenapa demikian? Orang yang berpikir akhirat, dunia pasti dapat. Orang yang mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Betul? Jamaah, betul ya jamaah ya? Sepakat? Baik. Bagaimana sebetulnya dunia ini ya Rasulullah? Dunia dalam versi pandangan Rasulullah nilainya seperti ini. Ya. Rasulullah memberikan tamsilan perbandingan nilai dunia dan nilai akhirat dalam sabdanya.
Wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan akhirat, illa masalu ma yaj'alu ahadukum, melainkan seperti seseorang di antara kalian menjadikan isba'ahu telunjuknya, hadhihi telunjuknya, fil yami, dia celupkan ke lautan. Fal yanzur bima tarji', perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Jadi nilai dunia dibandingkan dengan akhirat, Bapak Ibu, seperti kita mencelupkan telunjuk kita lalu ke lautan, lalu kita tarik telunjuk kita, air yang nempel di telunjuk kita itulah dunia dan segala isinya. Sementara air laut yang tersisa itulah akhirat dengan segala keindahannya, isinya. Pertanyaannya, bagaimana kita menikmati air yang nempel di telunjuk kita? Ada orang minum seperti ini, Bapak Ibu? Lok. Tidak kan? Bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk kita? Dijilat, betul? Pertanyaannya, hilangkah haus dan dahaga kita hanya dengan menjilat air yang kita jilat? Tidak. Itulah dunia. Tidak pernah akan sampai kepada kata puas berapapun dunia kita miliki. Lagi jalan mau ke hotel Mutiara Merdeka, duh panas sekali. Tiba-tiba teman kita dulu, bro, duluan bro, pakai motor. Enak ya pakai motor, nggak kehujanan, nggak capek, nggak kepanasan, cepet sampainya. Ternyata kebeli motor, alhamdulillah, kemarin jalan sekarang kebeli motor. Udah kebeli motor, temennya pakai mobil. Bro, motor baru ya? Iyalah bro. Situ pakai mobil? Iya, dapat mobil, alhamdulillah. Yuk duluan. Di jalan dia kehujanan. Coba aku punya mobil, nggak akan kehujanan kayak gini. Nah gitu kan. Udah kebeli mobil tuh, temennya pakai Mercy, dia masih pakai Avanza. Avanzanya pun bekas, kredit lagi. Gak akan pernah selesai yang namanya dunia. Betul? Itulah dunia, jauh dari kata puas. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz Abdul Haq. Nah, ini ada teman saya, sahabat saya, ini Pak Dr. Abdul Haq. Silakan dulu. Selamat datang Pak Ustadz. Ya, izin saya teruskan Pak Ustadz ya. Sampai mana tadi jemaah? Oh, itulah dunia, jauh dari kata puas. Ya baik, selamat datang Bunda sekalian, selamat datang, silakan Bunda. Baik, terima kasih sudah hadir. Baik, Ustaz. Ya, itulah dunia, jauh dari kata puas. Sehat Bunda, izin saya terus menyampaikan Bunda. Baik. Ya, nah, sementara akhirat luar biasa. Kemudian ayat Bunda yang harus kita pahami lagi terkait dengan ini adalah bahwa ada satu hukum di dunia ini, ada hukum Allah yang dikenal dengan hukum kausalitas. Namun sebelum hukum kausalitas Allah buat, Allah ciptakan. Nah, Allah perintahkan pada dunia. Ini ada perintah dari Allah kepada dunia, dan perintah ini Allah taati oleh dunia. Dunia mentaati perintah Allah. Hukum Allah ini Allah di dunia taati oleh dunia sampai hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Yaqulullahu azza wa jalla di dunia. Allah yang maha perkasa dan maha tinggi berfirman kepada dunia, di dunia, ya dunia, hai dunia, ukhdumi man khadamani. Hai dunia, layani orang yang menghambakan dirinya padaku. Ya. Cukupkan, penuhi kebutuhan orang yang menghambakan dirinya padaku. Apapun yang dibutuhkannya, cukupi, penuhi. Wastakhdumi man khadamaki, dan perbudaklah orang yang menghambakan dirinya padamu, wahai dunia. Rawahu Al-Qudha. Ya. Jadi siapapun yang orientasi hidupnya hanya Allah, dia bekerja untuk Allah, dia berdagang untuk Allah, dia pergi beramal untuk Allah, apapun hanya untuk Allah, maka dia akan mendapatkan kecukupan apapun, termasuk dunia. Allah perintahkan melayaninya. Bapak Ibu, dulu saya bekerja sebagai seorang guru. Sempat beberapa kampus juga saya masuk untuk mentoringnya.
Hampir semua kampus di kota Bandung, kemudian di Jakarta, beberapa juga diundang. 2014 saya resign, harus memilih antara pekerjaan saya. Saat itu posisi saya sebagai kepala sekolah bagian humas di sebuah sekolah favorit di kota Bandung, elit. Saya harus memilih antara pekerjaan dan umat. Maka saya jawab, saya pilih umat, Pak. Kalau begitu Ustadz, nanti saya beri surat pemberhentian. Ringkas cerita, itu surat saya terima. Ya. Saya tidak lagi kerja, betapapun rumah masih nyicil ya. Rumah belum lunas. Anak sudah 5, yang 3 sudah sekolah, yang 2 kembar masih balita. Waduh, gak punya lagi uang untuk gimana, gak ada pekerjaan penghasilan bulan untuk mereka. Tapi saya tidak takut, karena saya serahkan diri kepada Allah dan saya pegang hukum ini. Allah perintahkan pada dunia untuk melayani siapapun yang menyerahkan hidupnya untuk Allah, dan dunia harus melayaninya. Ternyata enak, Pak, hidup pas-pasan seperti saya ini. Pas pengen, pas ada. Pengen ke Tanah Suci Mekah, ada yang ngongkosin travel. Ya, pengen makan enak, ada yang ngajak makan enak di hotel, sampai ke Afrika, Mesir, Kairo, Jordan, Turki. Alhamdulillah, Mekah, Madinah, makanannya enak-enak. Padahal saya nggak kerja. Waktu kerja susah untuk umroh. Betul? Jamaah sepi. Jangan-jangan ada yang tersinggung di jamaahnya. Ya. Jadi pas pengen, pas ada, ternyata enak hidup pas-pasan. Cuma satu yang nggak boleh, itu dia nggak dapat tuh. Pas pengen lagi nggak boleh. Nggak tega maksudnya, Pak. Nggak berani. Ya, Mas Dik nggak berani kan? Oh, sama. Ya. Nah itu Bapak Ibu, subhanallah. Nah kemudian sayang sekali bagi mereka yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Pelajaran apa yang kita dapat dari ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Ya, jangan terlalu terobsesi dengan dunia. Bekerja harus, wajib. Rasulullah mencontohkan kepada kita. Rasulullah SAW, orang yang paling kaya di dunia. Ya. Allah pernah berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Muhammad ya kekasihku, ya Muhammad ya Habibi, a'taituka hadhihi dunya wa anta tamliku hadhihi dunya, mustahiqun bihadha dunya ya Muhammad. Muhammad, bumi dunia ini aku berikan padamu, engkaulah pemilik bumi ini. Subhanallah, tidak ada yang lebih kaya dari Rasulullah. Dunia dimiliki sama Rasulullah SAW, Allah berikan. Pertanyaan saya, bagaimana Rasulullah menikmati dunia setelah dunia dimiliki oleh Rasulullah? Coba lihat sepanjang hidupnya Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Ada di antara kita yang sekarang hadir itu tidur di pelepah kurma? Tidak ada kan Bapak Ibu? Padahal Rasulullah yang memiliki dunia. Sampai Umar menangis, ya Rasulullah, Anda kekasih Allah, kok Anda hidup sengsara seperti ini? Anda tidur di atas pelepah kurma. Ya, coba lihat Raja Persia, Raja Romawi, mereka kufur, mereka tidak beriman pada Allah, tapi mereka mendapatkan surga dunia, istana megah, makanan berlimpah, harta kekayaan berlimpah ruah. Anda kekasih Allah kok hidup sengsara seperti ini? Ya Umar, ya Umar, innahum qaumun ujilat ni'matuhu fid dunya wa laysa lahum nasibun fil akhirah. Umar, mereka adalah kaum yang Allah segerakan nikmat mereka di dunia. Dunia Allah jadikan surga bagi mereka, tapi akhirat walaysa lahum nasibun fil akhirah, di akhirat sedikit pun mereka tidak dapat bagian, neraka. Wahai umat, wa amma nahnu qaumun, adapun kita Umar adalah kaum ukhirat ni'matuna fil akhirah, nikmat kita nanti Allah segerakan, Allah tangguhkan di akhirat. Dunia ini penjara bagi kita, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Ya, jamaah. Nah, baik, terkait dengan ini Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermuhasabah kembali. Ya. Bukan lantas kita mengacuhkan dunia, tidak, saya tidak bermaksud demikian, tapi kita luruskan orientasi pandangan hidup kita tentang dunia dan akhirat. Kalau sudah memahami ini, maka seseorang tidak akan malas dalam bekerja, karena dia berpikir bahwa bekerja adalah tempat saya memberikan manfaat kepada sesama. Dan apa kata Rasulullah SAW? Ya,
Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Banyak orang merasakan manfaat kebaikan kita, maka makin mulia di sisi Allah. Tempat kita kerja ini, Hotel Mutiara ini tempat kita bekerja, mencari nafkah dari Allah. Ketika kita berprestasi bekerja baik, kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, semuanya kita lakukan, manfaat banyak diberikan pada orang ini, itulah ciri kemuliaan kita. Maksudnya demikian ya Allah. Baik jemaah yang bertasbih Allah, ada satu tayangan sebagai muhasabah kita, dan mudah-mudahan ini menjadi satu trigger bagi kita untuk kita mencoba meluruskan orientasi hidup kita kembali, untuk kita tidak terlalu dominan pada dunia, tetapi dunia yang kita garap ini kita jadikan sebagai sawah ladang kita meraih kesuksesan di akhirat kelak. Bapak Ibu dan Saudara, ini ada satu video yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk makin meluruskan diri kita, mendekatkan diri pada Allah. Terlebih ya, kita mempersiapkan bekal terbaik kita untuk hidup kita di akhirat. Baik Bapak Ibu, kita lihat sama-sama, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah cerita bukan tentang orang lain, tapi tentang kita. Karena kita pun pasti mati. Pertanyaannya, seperti apa nasib kita nanti? Itu bisa kita lakukan, Bunda. Bisa kita manage kematian kita. Kematian adalah takdir Allah. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan, tahun, itu ketetapan Allah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita mengakhirkan, menangguhkan, dan tidak pula kita memajukan, tidak bisa. Namun yang kita manage adalah di mana kita meninggal, dalam kondisi apa kita meninggal, itu bisa kita manage Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ini saya gunakan ini. Ini adalah garis takdir kematian saya. Dan hidup saya berjalan menurut garis itu. Karena waktu terus berjalan berarti umur saya berkurang, usia bertambah. Betul? Artinya ketika saya menjalani hidup, terus apapun yang saya lakukan, kebaikan, keburukan, kebahagiaan, apapun, safar, kemanapun bekerja, ketika saya sampai di garis ini, maka saya akan mati. Itulah takdir. La yastakhiruna sa'atan. Saya tidak bisa menangguhkan dan tidak pula bisa memajukan takdir kematian saya. Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Namun ketika saya sampai di sana, dalam kondisi apa? Apakah saya dalam keadaan beriman atau kafir? Itu pilihan kita. Kita bisa memanagenya. Sebagai contoh, 2 jam lagi kita akan sampai ke garis kematian itu. Saat itu kita mendengar ada halal bihalal di masjid, di Hotel Mutiara Merdeka, yang ceramah Ustadz akhir bulan. Yang ceramah Ustadz akhir bulan dari Bandung katanya. Ya. Wah, biasa temanya tentang akhirat biasanya nih. Saya mau ke sana. Ketika dia melangkah, dia hadir di kajian itu. Ketika dia mendengar kajian, ayat-ayat dibacakan, Quran Sunnah dibacakan, disampaikan kisah-kisah teladan, menangis, dia teringat dia akan dosa, bertobat kepada Allah, menetes air matanya, ampuni aku ya Allah, aku telah zalim pada diriku, astagfirullah, tobat dia, tobatan usaha, sampai dia titik kematiannya, mati itu Bapak Ibu. Kira-kira tempatnya husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah. Tapi juga bisa saja kita boleh memilih kan. Kita punya mukhayyar. Faman syaa falyu'min, mau syafaku, mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi setiap kamu pilihan ada konsekuensi hisaban dan perhitungan. Juga balasan. 2 jam lagi dia tidak memilih kajian. Ada konser musik. Siapa yang konser? Blackpink. Cantik-cantik ini. Seksi-seksi, mulus-mulus. Kok Ustadz hafal Blackpink? Di bandara pernah ketemu dengan saya. Kami disambut oleh orang-orang, welcome home, it's nice to see you again, welcome in Indonesia. Ya, wah, menyambut saya, Ustadz kita disambut Ustadz, tapi kok ABG yang nyambut kita? Begitu melihat ke belakang, ada Blackpink di belakang pakai bodyguard, rupanya Blackpink yang disambut bukan kita. Pede banget saya saat itu. Nah, yang konser Blackpink, kita ke sana. Katanya penuh. Kalau datang telat, kita gak kebagian paling depan. Datanglah pagi-pagi, padahal konsernya malam. Sholat duhur ditinggal. Ya, sholat ditinggal, duhur, asar ditinggal, maghrib ditinggal, isya pun ditinggal. Dia bersaksikan, yang dia saksikan, waduh, itu mata gak pernah berkedip. Ternyata cantik, mulus, ya Allah. Allah lagi disebut. Udah gitu dia mati dalam kondisi demikian. Kira-kira husnul khatimah apa su'ul khatimah jamaah? Itu dia.
Kematian takdir Allah. Tapi di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, kita bisa memanagenya, Bapak Ibu. Maka kita manage dari sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman kita sekarang sangat luar biasa dahsyat, fitnah di mana-mana. Saya merasakan hari-hari saya saat ini tidak lebih baik daripada hari-hari dulu. Ya, bahkan membela Islam, berpikir membela kebenaran, jujur sekalipun tidak bisa. Ya, ketika saya jujur mengungkapkan tentang fakta-fakta yang ada, ketika jujur saya berkata, media menyorotinya, lalu kenalah saya, ditangkaplah saya, vonis saya Bapak diberikan hanya karena mengungkapkan fakta yang telah disembunyikan, yang telah kejahatan yang saya ungkap, malah saya yang dipenjara. Bapak Ibu dan Saudara, berat hidup kita hari ini. Namun kata Rasulullah SAW, siapapun di zaman penuh fitnah, yang hidup di zaman penuh fitnah, dia pegang teguh prinsip kebenaran, betapapun berat dia amalkan. Dia pegang teguh yang namanya Quran dan Sunnah. Dia bekerja berbuat berdasarkan hati nurani dan panggilan jiwa. Apa kata Rasulullah SAW? Dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika manusia meninggalkannya, ketika manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Allahu Akbar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, syuhada minna wa minhum, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya mereka para sahabat. Kalian Bapak Ibu ini atas Allah, mohon maaf ini mungkin waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Boleh saya minta diskon atau diskon tambahan 5 menit atau 15 menit? Boleh 15 menit? Boleh Pak Hari? Alhamdulillah, terima kasih Pak Hari, jazakallahu khairan katsiran. Jauh saya dari Bandung kemari, masa cuma sebentar? Lanjut jamaah yang dirahmati Allah. Saya ingin berbagi keyakinan kepada jamaah. Jadi ketika kita menebar kebaikan, bahkan kata Rasulullah ada 4 golongan yang dirindukan surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan orang yang bukan dia yang rindu surga, tapi surga yang merindukannya. Yang pertama, ada orang yang hafizul Quran. Dia baca Quran, dia fahami, dia yakini kebenarannya, dia amalkan, dia dakwahkan. Nah, ini yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafizil lisan. Orang yang menjaga lisannya dari perkataan tidak baik dan sia-sia, dari fitnah dan gibah, dari madu domba dan namimah. Kemudian yang ketiga, mut'imil ji'an, yang beri makan kepada orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan, dia bantu dengan harta yang dia punya, betapapun sedikit tidak banyak harta yang dia miliki, tapi dia bagi orang untuk bisa makan seperti dia. Yang terakhir, yang keempat adalah as-shaibi fi syahri Ramadan, orang yang rajin menjaga saumnya di bulan Ramadan. Nah jamaah, orang yang seperti itu akhir hidupnya dahsyat. Ya Bunda, coba lihat yang satu ini, kita lihat tayangan yang satu ini, tayangan yang menginspirasi saya. Rasulullah sampaikan, orang yang istiqomah di akhir zaman, dalam hidupnya dia memegang teguh prinsip kebenaran. Betapapun ada resiko, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan dunia, dia dimutasi, tidak masalah. Tapi dia pegang prinsip kebenaran, kejujuran dan sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahidnya para sahabat. Orang yang mati syahid, kata Rasulullah, la yajidu syahid bi alamil maut ila qadamti namli. Orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya, melainkan hanya seperti digigit semut saja. Ada orang yang mati gara-gara digigit semut? Tidak ada. Perhatikan, orang yang istiqomah memegang teguh Quran dan Sunnah 100 kali lebih mulia daripada ini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kita lihat sama-sama. Ini ketika orang sakaratul maut. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika kita sakaratul maut, 70.000 hijab antara kita dengan surga dan neraka itu dibukakan. Maka perhatikan wajah orang yang sakaratul maut. Suratan wajah dan tatapan pandangan matanya itu mensiratkan tempat kembali yang akan dia masuki nanti di akhirat, di alam kekekalan. Kalau seperti ini wajahnya, kira-kira surga dan neraka yang dilihatnya? Surga atau neraka? Surga. Mau seperti ini ya Bunda? Nanti di akhir saya sampaikan tipsnya. Boleh? Ya, orang yang menghidupkan Quran Sunnah seperti ini nanti hidupnya. Kedua, Allah bebaskan dia dari siksa kubur. Berat, dahsyat yang namanya siksa kubur. Ya,
Ada banyak hal yang ingin saya perlihatkan pada Ibu, tapi waktu kita tidak cukup. Ini contoh saja, saya singkat saja Bapak Ibu. Dan ada gambaran ada anak meninggal, ada remaja yang rusak agamanya, sering melalaikan sholat. Dia mati di usia 18 tahun, ya, rusak perbuatannya, rusak agamanya, nasihat tak dia dengar, orang tua dia acuhkan, mati di usia 18 tahun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Subhanallah, baru 3 jam dimakamkan Bapak Ibu, baru 3 jam dimakamkan. Apa yang terjadi? Oh, pertanyaan. Baru 3 jam dimakamkan, kulit yang mulus berubah lebam, terbakar seperti dipanggang. Rambut yang hitam berubah menjadi uban. Kan ini bukti siksa kubur ada, fitnah kubur ada. Baru 3 jam dimakamkan, ayahnya gelisah. Dia mendengarnya berteriak, "Abi, abi, ahrisi min hadal qabri, angkiduni abi. Adalah aku abi hadal azab, ayah, keluarkan aku dari siksa kubur ini, ayah, aku tidak kuat, ayah, selamatkan aku." Gelisah sang ayah. Datang ke pemakaman setempat di Qatar ini Bapak Ibu, minta izin untuk menggali kuburan anaknya. Ada sesuatu yang tidak beres rupanya dengan kematian anak saya. Rupanya ini yang terjadi. Jamaah, ini bukti siksa kubur. Orang yang istiqomah memegang teguh prinsip kebenaran, menghidupkan sunnah Rasul, dia akan 100 kali jauh daripada ini, dibebaskan dari siksa kubur. Amin, insya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf saya minta tambahan waktu lagi Bapak ya. Baik, yang kedua, yang ketiga, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya di dalam kubur. Berapapun lama dia dikubur, tubuhnya tidak akan hancur oleh tanah. Bapak Ibu, saya tidak bicara tanpa bukti. Bukti demi bukti saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Setiap hari menjerit, berteriak seperti disiksa dan mengalami kesakitan yang dahsyat. Analah astati an ariha ya abi. Aku enggak bisa tidur ayah, aku enggak bisa istirahat. Angkilni ila kubrin jadid. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Ayahnya enggak lantas yakin, baru 1 kali. Dia tunggu 3 kali berturut-turut, 3 kali ternyata berturut-turut. Ana ataki dia hada min amrillah. Kalau begitu ini betul perintah Allah. Digali kuburnya, 2 tahun dikuburkan. Perhatikan ayah bunda, beginilah ahli surga di dalam kuburnya. Jangankan tubuhnya, kain kafannya masih utuh. Jangankan bau busuk, harum luar biasa. Menangis sang ayah. Nah, قد سنتين تدفن في هذا القبر ولا تغير وجهك يا ابنتي. 2 tahun kau dikubur nak di dalam perut bumi nak, tapi wajahmu tidak berubah sedikit pun seperti ini nak ketika kau syahid di tangan pangkuan ayahmu nak. 2 tahun tidak berubah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena orang yang mati di jalan Allah tidak mati. Allah mengatakan demikian dalam Quran kan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Sungguh jangan kau katakan orang yang gugur berjuang membela agama Allah mati. Tidak, mereka bahkan hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Karena mereka masih hidup, rizki terus mengalir, tubuhnya tetap utuh karena rizki terus mengalir dan mereka hidup. Mereka hanya pindah tempat saja. Di mana? Di bawah arsy Allah. Allah yang langsung memuliakan mereka. Allahu Akbar. Yang keempat, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan, di mana mahkota ini diinginkan oleh para nabi dan ahli ibadah. Kemudian yang kelima, dia akan mendapatkan apa? Kesempatan, ada 70 nama untuk dia bawa masuk surga bersama-sama tanpa hisab. Dan yang terakhir, akan Allah nikahkan dengan 73 bidadari. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ketika kita istiqomah memegang teguh Quran dan sunnah hari ini, betapapun berat resikonya, bisa kehilangan dunia atau kehilangan nyawa, tapi pahalanya dahsyat seperti ini. Jamaah, mau mendapatkan pahala seperti ini? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat rupanya. Jamaah, mau seperti ini nanti di dalam kubur kita? Mau berseri ketika sakaratul maut nanti? Mau melihat surga ketika meninggal dan mau menjadi ahli surga? Ayah bunda rahmati Allah. Baik, Bapak Ibu dan Allah SWT, 5 menit terakhir untuk saya. Mohon izin 5 menit terakhir Bapak Ibu. Beliau bercerita kepada kita tentang kisah nyata di mana ada satu jenazah ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, falamma yad'ul janazah wa futiha sunduk, ya, ketika dibukakan kain kafan, dimasukkan ke liang lahat, fatusbihu radatan min riyadil jannah,
Alam kuburnya berubah menjadi taman surga. Jalasna, datang dua malaikat dengan kuda, wa yakhudu, lalu membawanya. Wa yakhudu, membawa jasadnya. Si penggali kubur ini pingsan, naik ke atas. Ya, setelah siuman, kenapa kamu? Demi Allah, ketika kita meletakkan jenazahnya, itu alam kuburnya berubah menjadi taman surga. Dua malaikat datang membawa jenazah. Itu hayalan kamu. Itu halusinasi kamu. Kamu memang jarang. Makanya jangan bergadang. Berbulan madati syuhur, berlalu beberapa bulan, datang lagi si ibu anak ini, dia membawa jenazah kakaknya. Apa yang terjadi ketika kakaknya diletakkan di liang lahat? Sama, kuburnya berubah menjadi taman surga. Selesai menguburkan, dikejar si ibu ini. Bu, siapa anda? Man anti min aina ja'ti? Ma bika ya rajul? Emang ada apa, Pak? Ada apa? Ya rijal, kenapa? Ya, Anda siapa? Dari mana? Loh, kenapa Anda tanya begitu? Demi Allah, 2 kali aku memakamkan jenazah orang yang Anda bawa. Aku menyaksikan kuburnya berubah menjadi taman surga. 2 malaikat pergi membawa jasadnya. Apa amal mereka sehingga Allah memuliakannya? Apa amalan mereka sehingga Allah memuliakannya? Yang pertama, dia adalah seorang santri, penghafal Quran, belajar. Belum selesai dia belajar, belum selesai dia menghafal Quran, meninggal dunia. Nah, ini sampaikan pada anak-anak kita, putra-putri kita yang sedang sekolah, yang sedang menghafal Quran, apalagi di pesantren. Dia sedang berada di jalan Allah, meninggal ketika pesantren, surga. Sampaikan kisah ini. Yang kedua, ternyata kakaknya ya'mal nazar wa yuqassimu ma wajata min mali min kafatihi kismaini, kismun lahu wa kismun li akhihi. Dia adalah seorang mebler, jualan mebel, furnitur. Gaji yang dia dapatkan, setengah dia ambil untuk nafkah keluarganya, separuh lagi dia berikan untuk membiayai adiknya yang sekolah, yang pesantren. Allahu Akbar. Anak yang menuntut ilmu dan yang membantu anak yang menuntut ilmu dapat kemuliaan seperti ini. Allahu Akbar. Jamaah, terakhir jamaah dari saya. Jamaah. Oi jamaah, mau dimuliakan seperti ini? Baik, Bapak Ibu yang atas Allah, saya punya pondok pesantren bersama teman-teman saya dari Panam, Pekanbaru, dari Duri, teman-teman saya. Kita bergabung dalam Sahabatlah Tahzan Peduli waktu itu, tahun 2019. Beberapa provinsi sampai ke Aceh, sampai ke Sabang, Bapak Ibu. Kita mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.